dan kenapa dia bukan proposisi? Baru buka materinya. Kenapa dia proposisi dan kenapa bukan proposisi? Flashnya dimatikan dulu kakak. Dari 5 kalimat di depan, tentukan apakah dia proposisi atau bukan dan jelaskan kenapa. Kenapa dia proposisi dan kenapa dia bukan proposisi. Saya kasih waktu berapa? 10 menit cukup? Cukup. Enggak. Tidak harus kelima-limanya. Kalian boleh pilih salah satu kalimat saja. Atau saya urutkan aja ya, biar semuanya jawab. Oke, diingat-ingat kalimat mana yang akan kalian tentukan dia proposisi atau bukan. Kalimat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Kalimat yang akan kalian tentukan apakah dia proposisi atau tidak dan kenapa dia proposisi, kenapa dia bukan proposisi. Yang mana Bu? Yang kemarin saya share materinya. Sudah saya share? Sudah Bu, sudah. Habis ini trauma nggak mau masuk lagi. Masuk aja Bu, masuk. Bapak, lagi. Jawabannya ditulis ya? Hah? Jawabannya ditulis ya? Kayaknya ditulis, terus kertas kayaknya. Diingat-ingat doang. Saya kasih waktu 15 menit cukup ya? Panas banget ya? Apa jendelanya dibuka juga? Tambah panas nggak? AC-nya kurang dingin. Iya, yang satu boleh dinyalain sekarang. Kerjakan latihan halaman 234. Bukan. Lukisan apa nih indah sekali? Bukan. Semoga lekas sembuh. Bukan. Oke, tambah 6 sama dengan 9. Proposisi. Bukan. Bukan, di bawahnya ada penjelasannya bukan. Di bawahnya ada penjelasannya bukan. X tambah 6 sama dengan 9. Ini kan matematika. Ada di bawah saya. Bukan. Proposisi atau bukan? Bukan. Bukan, angkat tangan. Yang termasuk proposisi angkat tangan. Kenapa termasuk proposisi?
Karena itu salah. Karena itu salah. Kalau salah Berarti kan ada jawaban pastinya. Jadi proposisi. tahu dari mana X tambah 6 sama dengan 9 itu salah? Ngarang aja. X tambah 6 sama dengan 9 itu bukan Proposisi. kenapa? Di bawahnya ada penjelasannya. Karena kita tidak tahu nilai X. X-nya belum ya. Kalau nilai X-nya 3 maka jawabannya benar, proposisi. Kalau nilai X-nya 1 maka jawabannya salah. Bukan. Proposisi. Tapi karena nilai X-nya tidak diketahui maka jawabannya bisa benar atau salah, maka dia bukan proposisi. Karena jawabannya bisa benar atau salah. Tapi kalau kasih jawabannya pinjam siapa nak? Lucu banget pinjam baju ya. Jadi tapi kalau jawabannya udah pasti benar atau sudah pasti salah, maka dia termasuk ya, itu kan ulangi lagi ya. Ya. Ini udah ada jawabannya. Iya, di bawahnya ada Udah baca materinya bukan. Bawahnya ada bu jawabannya. Oke, kita masuk ya. Tadi materi proposisi sudah. Yang penting teman-teman pahami dulu ya proposisi apa. Jadi bisa tahu membedakan mana kalimat proposisi. Kalau kalimatnya pertanyaan atau perintah sudah pasti bukan. Tapi kalau kalimat-kalimat menjebak kayak gitu ya, yang kalian ada. Oke, ingkaran dan penghubung logika. Jadi dari satu atau lebih proposisi tunggal, kita bisa membentuk proposisi baru dalam bentuk ingkaran atau negasi. Ya, lambangnya seperti itu untuk negasi atau menggunakan penghubung logika atau logical connector. Ada 4 penghubung logika, diantaranya konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Tadi ingkaran itu kita sebut dengan negasi. Kita bahas dulu negasi ya. Negasi atau ingkaran dari suatu proposisi didefinisikan sebagai bukan kasus proposisi tersebut. Ini lambangnya. Kita dapat membuat pernyataan negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan dengan menambahkan atau menghilangkan kata tidak atau bukan pada pernyataan awalnya. Jadi contohnya ada variabel P yang menyebutkan tuan X laki-laki. Lalu kita tuliskan negasi P, artinya kita baca tuan X bukan laki-laki. Gitu ya. Jadi negasi itu isinya kebalikannya dari si proposisinya. Gitu ya. Jadi negasi itu tidaknya atau bukannya. Gitu ya. Pada negasi nilai kebenarannya merupakan kebalikan dari nilai kebenaran proposisi semula. Nah, jadi ini adalah tabel kebenaran untuk negasi dan ini bernilai apa ya? Default gitu ya. Ini udah ditentukan nih oleh ahlinya gitu ya. Jadi intinya kalau tabel kebenaran untuk negasi itu misalnya di sini P boleh pakai variabel apapun, boleh A, B, C atau yang lainnya gitu ya. P lalu negasi P. Ketika nilai P-nya adalah benar, maka negasinya adalah salah. Ketika nilai P-nya adalah salah, maka negasinya adalah benar. Jadi intinya adalah kebalikan dari si proposisi. Gitu ya. Untuk negasi masih gampang. Ya. Selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah proposisi menjemuk yang dihubungkan oleh kata dan atau yang. Yang jomblo lagi-lagi ngomong sayang ya. Konjungsi dilambangkan dengan ya ini. Kita definisikan bahwa pernyataan Q dan Q bernilai benar jika P benar dan Q benar, dan pernyataan P dan Q bernilai salah jika P salah atau Q salah. Ini tabel kebenarannya. Ya siapa? Alarmnya bunyinya. Oke. Jadi ini tadi yang negasi, saya hapus dulu. Nanti kita akan mengenal tadi ya. Tabel kebenaran ini tadi. Konjungsi berarti lambangnya seperti ini. Jangan sampai salah lambang. Nanti kemungkinan kalau UTS-nya ujiannya offline
ini akan keluar kemungkinan. Jadi kalian harus paham mana konjungsi, mana disjungsi, mana biimplikasi, mana negasi, lambangnya seperti apa, gitu ya. Oke, kita lihat Peggy, true true, false false, benar benar, salah salah, Q-nya benar salah, benar salah, benar salah. Ingat, ketika konjungsi hasil akhirnya dia akan menghasilkan benar kalau nilai nilai P dan Q Benar. Ada nggak yang nilai P dan Q-nya benar? Garis berapa? P benar, Q benar, maka P konjungsi Q hasilnya adalah Benar. P benar, Q salah, P konjungsi Q Yes, ingat syaratnya adalah kedua-duanya harus bernilai benar, maka hasilnya pasti benar. Tapi kalau ada salah satu yang salah, maka hasilnya pasti Salah. Itu sudah defaultnya, tabel kebenarannya seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau konjungsi diingat syaratnya agar dia hasilnya benar adalah kedua-dua pernyataannya harus bernilai Benar. harus bernilai benar. Ya, konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Kalau salah satu pernyataan ada yang bernilai salah, maka outputnya pasti salah. Ini contohnya di sini ya. Oke. Contoh variabel P, A Jokudun berasal dari Pariaman, itu bernilai benar. Lalu Q-nya UNP ada di Padang dan itu juga bernilai benar. Maka ketika P konjungsi Q disambungkan, A Jokudun berasal dari Pariaman dan UNP ada di Padang. Ingat kalau konjungsi maka kata sambungnya adalah dan atau ya. Itu juga harus diingat ya, karena nanti kemungkinan teman-teman akan mengubah kalimat dari yang bentuknya seperti ini lalu diminta mengubah menjadi kalimat atau mengubah dari kalimat diubah menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi harus dipahami kalau negasi maka penyambungnya apa, konjungsi kata penyambungnya apa, disjungsi nanti kata penyambungnya apa. Gitu ya. Jadi harus dipahami. Nah, 7 adalah bilangan prima, itu betul. 7 adalah bilangan genap, ini bernilai salah. Maka ketika A konjungsi B, 7 adalah bilangan prima yang genap, maka dia bernilai salah. Ya, kenapa dia bernilai salah? Karena salah satunya ada yang bernilai penghubungnya adalah kata yang di sini. Kalau di sini penghubungnya adalah kata dan. Kapan saya menggunakan dan, kapan saya menggunakan ya, kalian juga harus bisa lihat, gitu ya. Oh, ini kalimatnya pasnya pakai yang nih. Ini kalimatnya pasnya pakai dan nih, gitu ya. Yang penting kalau konjungsi maka penghubungnya adalah dan atau ya. Selanjutnya disjungsi, ini adalah proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata atau. P atau Q bernilai benar jika P benar atau Q benar. Dan pernyataan P atau Q bernilai salah jika P salah dan Q salah. Ini saya ubah aja. Ingat kalau disjungsi maka lambangnya P, ya. Kalau disjungsi maka dia akan bernilai benar jika salah satunya bernilai benar. Dia akan bernilai salah jika semuanya bernilai salah. P benar, Q benar, maka hasilnya P benar, Q salah, hasilnya P salah, Q benar, hasilnya P salah, Q salah. Salah satunya saja bernilai benar, maka outputnya pasti benar. Nah, jadi gampangannya kalau dan itu semuanya harus benar, ya. Nah, baru dia akan bernilai benar. Tapi kalau
disjungsi itu salah satu bernilai benar aja, maka dia outputnya pasti benar. Tapi kalau kedua-duanya bernilai salah, maka dia outputnya pasti salah. Gitu ya. Contoh P, hari ini adalah minggu. Kita lambangkan ini salah, pernyataan salah. Gitu ya. Kita tentukan pernyataan ini salah. UMP ada di Jakarta, pernyataannya salah. Maka P disjungsi Q, hari ini adalah minggu, atau UNP ada di Jakarta, maka pernyataan ini adalah salah. Kenapa? Dia bernilai salah karena P-nya bernilai salah, Q-nya juga bernilai salah. Maka outputnya sudah pasti salah. Contoh lagi, 7 adalah bilangan prima, dia benar. Lalu 7 adalah bilangan genap, dia salah. A disjungsi B, 7 adalah bilangan prima atau bilangan genap, maka dia bernilai benar. Kenapa dia benar? Karena salah satunya bernilai benar. Jadi atau itu ya kayak milih, gitu ya. 7 adalah bilangan prima, benar atau salah? Benar. Benar. Atau 7 bilangan genap, benar atau salah? Salah. Maka output kalimatnya tetap benar. Kenapa? Karena 7 itu bilangan prima, itu benar. Walaupun dia bukan bilangan genap. Kalau kalau disjungsi maka syaratnya salah satu benar saja, maka outputnya pasti benar. Dan dia penghubungnya menggunakan atau. Kalau atau itu kan salah satu aja boleh. Tapi kalau konjungsi itu dia penghubungnya menggunakan dan. Kalau dan maka kedua syaratnya harus terpenuhi, baru dia bisa bernilai benar. Kalau dia mau bernilai benar, maka 7 adalah bilangan prima dan bilangan genap. Benar nggak kalau kayak gini? 7 bilangan primanya benar, tapi 7 bilangan genap itu benar atau salah? Salah, maka dia tidak bisa dinyatakan benar kalimatnya. Tapi kalau kalimatnya kita ganti 7 adalah bilangan prima atau 7 adalah bilangan genap, maka kalimatnya bernilai benar. Kenapa? Ya karena walaupun 7 itu bukan bilangan genap, tapi dia betul bilangan prima. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Selanjutnya adalah implikasi. Ini adalah proposisi majemuk yang berbentuk jika maka dan dilambangkan seperti ini. Pernyataan P jika maka Q dibacanya seperti ini ya. Dalam hal ini P disebut antecedent sedangkan Q disebut consequent. Ini adalah tabel kebenarannya. Teman-teman bisa lihat kalau P betul, Q betul, maka P implikasi Q bernilai betul. B betul, Q salah, P implikasi Q bernilai salah. P-nya salah, Q-nya betul, maka P implikasi Q bernilai betul. P-nya salah, Q-nya salah, maka P implikasi Q bernilai betul. Ya. Nah, implikasi akan bernilai salah hanya jika antecedennya benar, tapi konsekuennya salah. Jadi untuk kasus lain implikasinya bernilai benar. P-nya ini disebut antecedent, sedangkan Q-nya disebut konsekuen. Tadi syaratnya apa untuk bernilai benar? Antecedennya benar. Antecedennya benar. B-nya benar ya, maka di sini hasilnya benar. P-nya benar? Salah karena ininya konsekuensinya salah. Implikasi bernilai salah hanya jika anteseden benar tetapi konsekuensi salah. Hanya jika anteseden benar dan konsekuensinya salah atau konsekuensi salah. Antecedennya benar, konsekuensinya benar, dia bernilai benar. Antecedennya benar, konsekuensinya salah, maka dia bernilai salah. Gitu ya. Jadi ini untuk yang implikasi. Jika anteseden salah, maka implikasi pasti bernilai benar. Demikian juga jika konsekuen benar, maka kita menyatakan implikasi bernilai benar jika anteseden salah atau konsekuennya benar. Jika implikasi akan bernilai benar
jika anteseden salah atau konsekuen benar. Antecedennya salah, implikasinya benar. Konsekuennya benar, maka antecedennya juga implikasinya benar. Gitu ya. Bisa dipahami? Sungguh banget ya. Nah, pernyataan P implikasi Q bisa juga teman-teman baca P menyebabkan Q, P syarat cukup untuk Q jika P atau Q syarat perlu untuk P itu tadi, gitu ya. Oke, ini adalah contohnya. Jika P-nya adalah pernyataan tono laki-laki, itu bernilai benar. Lalu Q-nya adalah tini laki-laki, dia bernilai salah. Antecedennya benar, konsekuennya salah. Berarti hasilnya salah. P implikasi Q, jika tono laki-laki. Jika tono laki-laki, maka tini laki-laki ini bernilai salah. Kenapa? Karena antecedennya benar, tapi konsekuensinya salah. Ingat, dia akan bernilai salah kalau antecedennya bernilai benar. Gitu ya? Oke. Jadi jika tono laki-laki, maka tini laki-laki. Ingat, kalau implikasi berarti dia menggunakan jika maka. Gitu ya? Atau teman-teman bisa menggunakan kalimat lainnya yang ada di sini. P menyebabkan Q, P syarat cukup Q, dan seterusnya. Gitu ya? Oke. Hari ini Minggu, salah, UNP ada di Jakarta. Jika hari ini Minggu, maka UNP ada di Jakarta. Dia bernilai benar. Kenapa? Karena antecedennya salah, konsekuennya juga salah. Balik lagi ke mana? Ke tabel kebenaran. Ketika nilai P-nya benar, P-nya salah, Q-nya salah, maka implikasinya hasilnya adalah benar. Jadi teman-teman harus patokannya ke tabel kebenaran. Jadi kalau bisa dipahami tabel kebenaran untuk negasi seperti apa, tabel kebenaran untuk implikasi seperti apa, tabel kebenaran konjungsi seperti apa, disjungsi seperti apa, itu kalian harus paham. Paham bukan hafal. Ya, kalau hafal nanti kalian bisa cepat lupa. Tapi kalau paham dari mana? Ya, ini dari ketentuan-ketentuan yang ada. Implikasi itu ketentuannya apa kalau bernilai benar? Hasilnya. Konjungsi kalau bernilai salah, ketentuannya seperti apa? Gitu, ya. Jadi balik lagi ke sini. Antecedennya salah, konsekuennya salah, maka outputnya pasti benar. Jadi bukan pakai logika kita lagi, tapi fokusnya di tabel kebenaran ini tadi. Itu ya. Oke. Jika hari ini Minggu, maka UNP ada di Jakarta. Dia bernilai benar. Kenapa? Karena antecedennya salah, konsekuennya juga salah. Sesuai dengan tabel kebenaran. Jika anteceden salah dan konsekuen salah, maka outputnya adalah benar. Gitu ya? Oke. Nah, ini adalah proposisi yang terkait dengan implikasi. Contohnya, ya. Q implikasi P disebut konversi dari P implikasi Q. Negasi P implikasi negasi Q disebut inverse dari P implikasi Q. Negasi Q implikasi negasi P disebut kontraposisi dari P implikasi Q. Ya, sudah mulai mumet? Jadi contoh untuk implikasi, jika hari ini Rabu maka UNP ada di Jakarta. Oke, ini ya implikasi ya. Ini implikasi P. Converse, jika UNP ada di Jakarta maka hari ini Rabu. Jadi dibalik. Tuh dibalik. Inverse, jika hari ini bukan Rabu maka UNP tidak ada di Jakarta. Ya. Negasi. Kontraposisi, jika UNP tidak ada di Jakarta maka hari ini bukan Rabu. Negasi. Kita ambil dari pernyataan yang ini. Ini ya. UNP ada di Jakarta. Hari ini hari Rabu, maka UNP ada di Jakarta ya. Jadi Q-nya adalah hari ini hari Rabu, P-nya adalah UNP ada di Jakarta. Gitu ya. Jadi
ada converse, inverse, dan kontraposisi. Oke, siap-siap juga. Nah, belum selesai, kita masih ada B implikasi. Banyak kali. Masih panas Bu. Sudah ngebul? Hasilnya nggak bisa dinginin Bu. Hah? Hasilnya nggak bisa dinginin. Ya, AC-nya juga udah nyerah AC-nya ya. Nyerah. Oke. Implikasi adalah proposisi majemuk yang berkaitan dengan kata jika dan hanya jika yang dilambangkan. Kalau tadi implikasi dia cuma satu arah, kalau diimplikasi berarti dua arah. Artinya berarti dua. Bukan di yang lain ya. Apa udah nggak usah. Sehingga P, pernyataan P diimplikasi Q dapat dibaca P jika dan hanya jika Q atau P ekuivalen dengan Q atau P syarat perlu dan cukup untuk Q. Nilai kebenarannya ada di sini ya. Tadi makanya saya sampaikan teman-teman harus memahami tabel kebenarannya karena setiap bagian dia akan berbeda-beda ya. Oke, P diimplikasi Q jika true maka hasilnya true, P true atau benar, Q-nya salah maka P diimplikasi salah, P-nya salah, Q-nya benar, P diimplikasi Q hasilnya salah, P-nya salah, Q-nya salah, P diimplikasi Q bernilai benar. Kalau dari sini bisa disimpulkan apa? P diimplikasi Q akan bernilai benar jika nilai P-nya dan Q-nya bernilai sama-sama benar atau sama-sama bernilai salah. Ya. Nah, ini contohnya P, tono laki-laki betul, ini laki-laki salah. P implikasi Q betul dan salah, berarti outputnya salah. Tono laki-laki jika dan hanya jika Tini laki-laki, maka dia bernilai salah. Hari ini Minggu, B-nya UNP ada di Jakarta. Salah, maka outputnya hari A B implikasi B, hari ini Minggu jika dan hanya jika UNP ada di Jakarta. Ya, maka dia akan bernilai karena sesuai dengan tabel kebenaran. Sampai saat ini proposisi majemuk dikenal memiliki beragam nilai kebenaran tergantung pada nilai kebenarannya. Ya, mungkin sudah berhasil ya. Tabelnya ada berapa sumpah? Saya bacanya belibet. Selanjutnya kita akan mengenal istilah untuk proposisi yang nilai kebenarannya tetap, yaitu tautologi dan kontradiksi. Di pertemuan berikutnya, jadi masih ada waktu untuk mengosongkan pikiran terlebih dahulu. Mendinginkan pikiran terlebih dahulu, ya. Oke. So, quote of the day adalah knowledge is of no value unless you put it into practice. Ya, jadi knowledge ini agak ada artinya kalau kalian tidak praktek. Sudah tahu artinya? Tugas. Aduh, ada tulisannya. Tugasnya apa? Tugasnya ngelanjutin yang tadi ya, tapi ini nanti buat di rumah aja. Masih ada waktu ya? Tiba-tiba waktunya habis lah Ibu. Masih cuma 38 menit ya? Iya. Jadi kerjakan tadi kan nomor 1 udah ya? Kerjakan nomor 2. Pernyataan A, seekor komodo memiliki 4 kaki, dan pernyataan B, Susi pergi ke toko buku. Lalu tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut. Negasi A, konjungsi B, negasi B, konjungsi negasi A, dan seterusnya. Tentukan nilai kebenarannya true or false-nya ya. Seekor komodo memiliki 4 kaki, true or false? True. True. Susi pergi ke toko buku, kita mau bikin apa? Ini saya tambahin dulu aja ya. Ini saya kasih benar. Ini salah ya. Maka tentukan nilai kebenarannya, apakah dia benar atau salah. Kalau negasi A, konjungsi B, maka nilai kebenarannya benar atau salah. Sehingga jawabannya untuk nomor 2 hanya benar atau salah. Paham? Oke. Tentukan nilai kebenaran implikasi berikut. Nilai kebenarannya seperti apa? Ya, sama juga. Jika Anda belajar rajin, maka Anda akan lulus ujian. Ini lebih ke kamu ubah dulu ke seperti ini.
dilamar seperti ini, baru kamu bisa tentukan nilai kebenaran. Oke ya. Lalu yang nomor 4, jika implikasi P, implikasi negasi I bernilai S, maka tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut. Ini kalian harus cari tahu sendiri nilai P-nya true atau salah, nilai Q-nya bernilai true atau salah. Kuncinya di sini sudah dikasih tahu, P implikasi negasi Q itu bernilai salah. Implikasi itu akan bernilai salah jika apa? Nah, itu yang baru harus tahu, ya. Jadi di slide sudah ada. Maka kalau sudah ketemu, tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut. Nah, banyak ya. Banyak ya. Oke, karena nomor 6 ini sudah mulai 3 pernyataan. Tadi kan contohnya cuma 2 pernyataan aja ya. Maka yang teman-teman kerjakan cuma dari nomor 5 saja. Jadi nomor 2, 3, 4, 5 ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Silakan membentuk kelompok 2, 3, 4, 5. Berarti satu kelompok isinya 4 orang. Masing-masing orang hanya akan mengerjakan 1 soal. Paham ya? Jadi satu kelompok akan mengerjakan 4 soal, tapi dibagi menjadi 4. Satu orang 1 soal, satu orang 1 soal. Ngumpulinnya di satu file aja. Gitu ya? Siap. Kalau ini saya mintanya tulis tangan. Boleh. Ya? Saya minta tulis tangan. Ya? Cuma nanti jadi satu aja. Satu kelompok jadi satu, boleh di staples atau dicaretin. Kalau dua berarti pedes. Disobek pedes. Kalau disobek pedes sampai 2 pakai telur enggak ya? Ya, jadi bentuk kelompok, satu kelompok isinya 4 orang. Satu orang akan mengerjakan 1 soal. Ya, ingat soalnya 2, 3, 4, dan 5. 6 dan 7 kalau saya dikerjakan. Aduh, udah selesai punya saya kerjakan aja boleh. Ini ya, dikumpulkan minggu depan hari Selasa. Itu cukup ya? Cukup. Oke. Jangan lupa hari Jumat 1.20 kita ada kelas online untuk presentasi. Yang sudah presentasi cukup presentasi saja. Ya, aku Jumat 1.20 hari itu bisa dikasih. Ya, jangan jangan. Ya, sama kelas ini yang ada juga kontak ya. Ya. Ini khusus kelas kalian semua ya. Jadi ada kalian yang kerja komplek semuanya wajib hadir. Ya. Di JSC pasti. Di JSC di Blok O, Blok kanan. Ya. Lapangan Jati tahu. Amikom tahu Amikom? Nanti tolong komen ke JSC. Nanti di sana sedang saya usahakan, mungkin nanti teman-teman bisa dapat free akses untuk masuk ke sana ya. Jadi khusus untuk apa namanya, kartisnya nanti gratis. Alhamdulillah. Lalu bayar parkir aja. Ya. Parkirnya nggak bisa dinego ya, Bu. 5.000. Hari ini saya tanggal 25 ya, jam 10 lagi. Jam 10 itu acaranya mulai, jadi pastikan sebelum jam 10 dari ya. Wajib ikut. Jadi nanti di sana teman-teman ada tidak pulang aja tuh. Jadi nanti di sana kita ada kegiatan ngobrol. Nah, nanti kalian yang jadi penonton bayarannya. Oh, dibayar? Bayar nggak, Bu? Yang salah. Kalau katanya cuma bayar. Kan sudah bayar mulai kampus. Oh. Seharusnya 10.000. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman wajib ikut toko. Nanti setelah selesai ikut toko baru resepsi, gitu ya. Tokonya tentang perkembangan teknologi saat ini dan pemanfaatannya di dunia kerja. Ini cocok banget buat kalian sebenarnya, biar kalian ada pengetahuan. Oh, kalau di dunia kerja itu yang dipakai yang seperti apa, kebutuhannya seperti apa, gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih cukup sekian untuk hari ini. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Buat grup Bajino. Enggak lagi.
jadi koordinator ya, kamu bisa jadi aku. Besoknya bisa ya. Mau gitu. Udah bikin grup ah? Belum. Oh udah. Pakai link aja ya.